Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putu Kencana Dewanti dengan NIM 25110110066 dari kelas BKC semester 1. Pada mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, dosen pengampu Profesor Dr. Iketut Darsana MPD dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari salah satu studi kasus yang ada pada e-learning. Pada pertanyaan yang pertama, apa masalah utama yang dialami Dina? Nah, masalah utama Dina itu bukan sekedar kecemasan biasa, melainkan sebuah kecemasan spektral, yang dimana ia melihat masa depannya itu sebagai bayangan yang gelap, tak terdefinisi, memicu insomnia dan penghindaran tugas. Ini bukan hanya tentang ketakutan gagal, tapi juga rasa terperangkap dalam ekspektasi sosial yang membuatnya merasa seperti aktor drama yang skripnya itu disusun oleh orang lain, khususnya orang tuanya sendiri. Secara unik, ini bisa dilihat sebagai sindrom bayangan, di mana pikiran negatif tentang kegagalan akademik dan pengkhianatan harapan keluarga itu memicu pikiran yang menghambat produktivitasnya. Mirip dengan bagaimana bayangan yang selalu mengikuti langkah kita tanpa pernah disentuh atau bisa diubah. Nah, pada pertanyaan kedua, faktor pemicu kecemasan apa yang Anda identifikasi? Nah, faktor pemicu utamanya adalah pendekatan akhir semester yang bertindak sebagai katalisator eksistensial, yang dimana bukan hanya deadline tugas, tapi simbolis transisi dari mahasiswa aman ke mahasiswa bertanggung jawab. Dina terbangun tengah malam karena kepikiran tentang kegagalannya, yang misalnya nilai buruk yang bisa menghancurkan karirnya. Karena pikiran tentang kegagalan ini dan rasa takut mengecewakan orang tuanya yang mungkin berasal dari budaya keluarga yang menekankan prestasi sebagai ukuran cinta. Secara orisinal, ini biasanya diidentifikasi sebagai efek domino ekspektasi. Nah, yang dimana kegagalan kecil seperti tugas tertunda itu memicu rantai reaksi pikiran tentang kegagalan total. Nah, yang dimana diperburuk oleh kurangnya dukungan emosional, seperti tidak ada ruang untuk diskusi terbuka tentang ini di rumah. Pada pertanyaan yang ketiga, apa hipotesis awal masalah konseling yang muncul? Nah, hipotesis awal adalah bahwa kecemasan Dina merupakan masker identitas yang hilang, yang dimana dia menggunakan kecemasan sebagai mekanisme pertahanan untuk menghindari konfrontasi dengan identitas dirinya yang belum terbentuk. Ini mungkin terkait dengan generalized anxiety disorder atau bisa disebut GID. Dia dipicu oleh tekanan performa dengan twins yang unik. Ia mungkin mengalami kecemasan identitas yang dimana rasa takut mengecewakan orang tua mencerminkan konflik antara harapan keluarga dan keinginan pribadinya yang belum dieksplorasi. Nah, hipotesis ini tuh muncul dari pola penghindaran tugas dan insomnia yang menunjukkan bahwa masalahnya itu bukan hanya dari masalah akademik, tapi juga eksistensial, seperti bisa disebut burung yang takut terbang karena sarangnya terlalu nyaman, tapi dunia luar terlalu menakutkan. Nah, pada pertanyaan yang terakhir, yang keempat, intervensi awal apa yang mungkin dilakukan konselor? Nah, intervensi awal yang mungkin dilakukan konselor adalah pendekatan peta pikiran, yang dimana mulai dengan sesi mendengarkan aktif untuk membangun kepercayaan, lalu gunakan latihan relaksasi seperti meditasi bayangan, yang dimana ia mulai membayangkan bayangan masa depan sebagai sesuatu yang bisa diubah, bukan dihindari. Diikuti dengan tugas kecil seperti menulis surat hipotesis kepada orang tua untuk tentang ketakutannya. Nah, secara unik ini tuh berada di teknik standar karena mengintegrasikan elemen kreatif seperti sketsa atau permainan peran.
untuk membuat proses konseling itu terasa seperti eksplorasi petualangan, bukan interogasi. Nah, ini tuh membantu Dina merasa diberdayakan, bukan diperbaiki, sehingga mulai menghadapi tugas kuliah dengan langkah kecil yang terukur. Jika perlu, konselor merujuk ke evaluasi medis untuk untuk memastikan tidak ada kondisi kesehatan yang mendasar. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan hingga akhir dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.